nggak tahu ya. Sakramen perkawinan merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk persekutuan atau konsortium seluruh hidup yang menurut ciri kodrati terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak. Ini dapat kita lihat dalam Kitab Hukum Kanonik 1055. Dalam Katekismus Gereja Katolik juga mengatakan bahwa perkawinan adalah sakramen yang mendalam dan kudus yang menggambarkan hubungan antara Kristus dan gereja. Dalam Dekret Konsili Vatikan kedua, tepatnya di Lumen Gentium, menyatakan bahwa pernikahan adalah tanda kasih Allah yang harus dipelihara dengan kesetiaan dan komitmen. Di sini juga ada makna dan pentingnya sakramen perkawinan. Yang pertama itu makna sakramen perkawinan adalah panggilan untuk cinta yang setia. Terdapat dalam Katekismus Gereja Katolik 1601. Yang kedua, tanda kesatuan Kristus dan gereja. Yang ketiga, rahmat untuk hidup bersama. Yang keempat, prokreasi dan pendidikan anak. Katekismus Gereja Katolik 2205. Pasti Bapak Ibu atau kakak-kakaknya bertanyakan apa sih pentingnya sakramen perkawinan ini? Pentingnya sakramen perkawinan yang pertama, fondasi keluarga. Yang kedua, penguatan komunitas. Yang ketiga, pendidikan moral dan spiritualitas. Yang ketiga, cerminan cinta Tuhan. Yang berikutnya, panggilan untuk melayani. Ini ibu-ibu yang sudah menikah, tahu nggak apa tujuan dari sakramen perkawinan itu sendiri? Atau tujuan perkawinan dalam gereja? Pendidikan, ya fondasi. Yang pertama, kesejahteraan suami istri. Tadi benar yang dikatakan ibu itu. Yang kedua, kelahiran anak. Yang ketiga, pendidikan anak. Sakramen perkawinan juga memiliki sifat hakiki dalam perkawinan. Yang disebut dengan hakiki, ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu hakiki? Hakiki ialah sifat pokok yang pasti selalu ada dalam setiap perkawinan, termasuk perkawinan sakramen. Sifat hakiki tersendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama monogam, yang kedua tak terceraikan. Yang monogam tersendiri, yang dimaksud dengan monogam atau unitas adalah bahwa perkawinan hanya sah jika dilaksanakan antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi kalau seorang pria dan pria itu tidak sah ya, karena sudah terhitung kayak kelainan kalau antara pria dan pria. Yang kedua, tidak terceraikan. Yang dimaksudkan tak terceraikan adalah insolubilitas, adalah bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut tuntutan hukum mempunyai akibat tetap dan tidak bisa diceraikan atau diputuskan oleh kuasa maupun wali kematian.
Yang berikutnya, saya akan jelaskan secara syarat untuk sahnya perkawinan Katolik. Yang pertama, bebas dari halangan-halangan kanoni. Yang kedua, adanya konsensus atau kesepakatan nikah. Yang ketiga, dirayakan dalam formal kanonika. Ini ibu yang sudah menikah ini, ada apa halangan dalam perkawinan menurut hukum kanonik? Halangan-halangan perkawinan kanonik. Tidak terikat dengan pernikahan. Ya, betul. Ya, misalkan dia sudah menikah terus bercerai, dia sudah menikah secara Katolik, bercerai dan dia mau menikah lagi, berarti kan itu sudah menyalahi aturan gereja. Bagus, itu jawabannya sangat tepat ya. Untuk yang pertama, halangan perkawinan. Yang pertama umur. Yang kedua impotensi. Yang ketiga terikat perkawinan sebelumnya atau ikatan nikah. Yang keempat beda agama. Yang kelima tak bisa suci. Yang keenam kaum kemurnian bersifat publik dan kekal. Yang ketujuh penculikan. Yang kedelapan penculikan yang maksud ini seperti kayak perjodohan, pemaksaan. Yang kedelapan kejahatan, pembunuhan terhadap pasangan orang lain atau terhadap pasangannya sendiri. Hubungan darah, hubungan sepeda, kelayakan publik dan adopsi. Hukum gereja adalah aturan yang ditetapkan oleh otoritas gereja Katolik untuk mengatur kehidupan spiritual dan sosial umatnya. Ketaatan dalam hukum gereja penting karena yang pertama mendapatkan berkat dari Tuhan. Yang kedua menjaga kesatuan gereja. Yang ketiga melindungi sakramen perkawinan. Yang keempat pembentukan karakter. Yang dimana mendapatkan berkat dari Tuhan itu sendiri dengan mengikuti hukum gereja, umat Katolik menunjukkan penghormatan dan kepatuhan kepada Tuhan serta gereja sebagai wakilnya di dunia. Yang kedua tadi adanya konsensus atau kesepakatan nikah. Perbuatan kemauan dengan mana pria dan wanita saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali. Pada saat mempelai saling memberikan konsensus dalam perjanjian perkawinan, saat itu dimulai hidup perkawinan atau hidup berkeluarga yang akan berlaku dan berlangsung sepanjang hidup. Yang berikutnya dirayakan dalam forma kanonika atau tata peneguhan nikah. Forma kanonika atau tata peneguhan nikah yang dimaksud di sini ialah bahwa suatu perkawinan harus dilaksanakan secara liturgis di hadapan 3 orang, yakni petugas resmi gereja sebagai peneguh dan 2 orang saksi. Ada yang tahu petugas resmi gereja siapa saja? Ada 3. Ibu yang sudah menikah ya? Iya betul. Itu ya. Yang pertama uskup. Yang kedua imam atau pastor. Yang ketiga itu diakon. Dan perlu diketahui ketiga syarat fundamental ini harus ada bersama-sama, yaitu tidak bisa dilepaskan salah satu. Sakramen dalam perkawinan dalam gereja Katolik adalah sebuah panggilan untuk hidup.
kesatuan dan monogami. Yang kedua, ketidakterceraiannya. Ketiga, pendidikan dan pengasuhan anak. Yang keempat, ketaatan pada hukum gereja. Yang berikutnya, sakramen perkawinan. Dari semua materi di atas tadi, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan dari ibu atau bapak yang di belakang atau kakak-kakak ini? Dari sakramen perkawinan ada tidak yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ada yang mau ditanyakan? Baik, jadi keseluruhan yang pembahasan pada hari ini, sakramen perkawinan dalam gereja Katolik merupakan tanda keselamatan yang diwahyukan oleh Allah atau disabdakan oleh Allah, yang mendadakan hubungan antara Kristus dan gereja, serta menjadi panggilan untuk hidup dalam cinta yang sejati dan pengabdian Tuhan. Perkawinan bukan hanya perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga merupakan sakramen kudus yang memiliki tujuan yang mulia. Untuk memastikan sahnya perkawinan Katolik, ada syarat fundamental yang harus dipenuhi, yaitu bebas dari halangan kanoni, adanya konsensus atau kesepakatan yang tidak dapat ditarik kembali dari kedua pihak, serta pelaksanaan perkawinan formal kanonika atau tata peneguhan nikah yang sah di hadapan petugas gereja dan saksi yang ditentukan. Yang berikutnya saya mau bertanya Bapak Ibu atau kakak-kakak, mungkin ada yang tahu, dalam sakramen perkawinan apabila ada masyarakat yang menikah secara adat, apakah sudah dikatakan sah dalam sakramen perkawinan? Ada yang tahu jawabannya, Ibu? Belum. Iya, tepat sekali Bu, jawabannya belum. Sah dan tidak sahnya itu memang sah, tapi di hukum adat, tidak dalam hukum gereja. Apabila mengadakan perkawinan adat, dihitung tidak sah dalam perkawinan gereja. Maka langkah lebih baiknya apabila yang diutamakan dan terutama adalah sakramen perkawinan. Dari materi di atas, mungkin ada yang mau sharing-sharing tentang pengalaman dalam sakramen perkawinan ini? Ibu ada yang mau bagi pengalaman Ibu? Mungkin dalam kehidupan keluarga atau bapak keluarga? Ada yang mau berbagi pengalaman? Sharing? bercerai, sudah menikah
gereja. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Bisa tidak kita bersama dengan orang tersebut sampai kita tutup usia dengan segala macam nanti banyak sekali permasalahan. Karena itu adik-adik boleh dipersiapkanlah secara matang semuanya. Jadi nanti mudah-mudahan tidak ada lagi kasus-kasus perceraian di kalangan umat Katolik. Baik, terima kasih Bu ya atas saran yang telah diberikan kepada kita. Mungkin dari saran ini nanti ada teman-teman atau kakak-kakak yang bilang marriage is scary kalau di story-story gitu kan, story-story WA. Jadi pas dengar, oh ini mau menikah ini nggak semata-mata tentang ekonomi, tentang materi, tetapi menikah itu sama yang bilang dengan kakak tadi, bahwa kesiapan mental itu sangat-sangat dibutuhkan. Yang berikutnya di penghujung acara yaitu penutup, saya Yupi Zainati mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari kakak-kakak, ibu dan bapak serta adik-adik yang telah datang untuk mendengarkan katekese saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan berikutnya kita akan berdoa untuk doa penutup. Nanti saya akan memimpin doanya. Baik, kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa, kita bertanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih atas berkat serta rahmat yang telah Kau limpahkan pada kami hari ini dan kepada mereka yang telah bersedia hadir di dalam gereja ini. Ya Bapa, berkatilah kami semua, semoga berkat dan rahmat-Mu selalu melimpah dalam hidup kami dan semoga